Halo, salam istimewa dari Jogja. Saya Andi dari Jawara Media. Beberapa minggu yang lalu, AMD mengeluarkan beberapa SKU prosesor baru untuk jajaran AMD Ryzen mereka. Ada yang tipe Ryzen 3, Ryzen 5 sampai ke Ryzen 7. Dan di sini sudah ada dua buah prosesor tipe baru dari AMD seri Ryzen 7. Yang pertama adalah Ryzen 7 5700X dan yang ini Ryzen 7 5800X 3D. Yang cukup spesial ya, karena AMD mengklaim prosesor ini adalah prosesor untuk gaming terkencang saat ini di muka bumi. Ngeri banget. Ya, karena di prosesor 5800X 3D ini AMD menyematkan untuk pertama kalinya teknologi baru mereka, yaitu 3D V-Cache, yang memungkinkan prosesor ini memiliki cache memori yang gede banget. Tapi untuk membahas lebih detail prosesor ini kita akan lakukan di episode berikutnya ya. Di episode kali ini kita akan membahas ini dulu, 5700X. Yang menurut saya juga cukup menarik ya. Terus kira-kira bedanya apa ya sama 5800X yang sudah diluncurkan beberapa waktu yang lalu? Terus menariknya di mana? Abis ini kita akan bahas dulu apa bedanya 5700X kalau dibandingkan 5800X. Semenarik apa sih Ryzen 7 5700X ini? Kalau dari sisi harga memang terpaut cukup jauh dengan 5800X. Dan secara teknologi dan arsitektur ini mirip banget dengan 5800X. Ini kodenya tetap firmware, arsitekturnya tetap Zen 3, electric cache-nya sama-sama 32 MB. Dan TDP-nya lebih rendah. Yang ini 5700X 65 watt, kalau 5800X itu 105 watt. Terus bedanya di mana? Bedanya cuma di base clock sama boost clock-nya aja. Yang ini base clock-nya 3,4 GB alias 400 MHz lebih rendah dibandingkan 5800X, dan boost clock-nya 4,6 GB, beda 100 MHz aja sama Ryzen 7 5800X. Nah, menurut saya itu tidak esensial. Kenapa? Karena menurut saya kalau arsitekturnya sama dan electric cache-nya juga besarnya sama, untuk menyamai performa 5800X hanya cukup menyamai clock-nya aja. Dan jangan lupa ini adalah Ryzen yang dari sana sudah unlock multiplier. Harusnya kalau untuk hanya menyamai clock Ryzen 7 5800X tidak ada masalah, harusnya ya. Dan kalau clock-nya sama dan arsitekturnya sama, berarti harusnya juga secara teori performanya juga tidak akan berbeda. Itu yang menurut saya membuat prosesor ini sangat menarik. Selain SKU dan tipe-tipe baru AMD Ryzen yang cukup terjangkau, ada kabar gembira juga dari sisi AMD Radeon VGA Card, yaitu penurunan harga yang cukup signifikan. AMD Radeon 6000 series dari 6600, 6600 XT, 6700 XT dan seterusnya itu mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, cukup banyak. Jadi contohnya ini RX 6600, ini mereknya ASRock, tipenya Challenger ya. Seingat saya beberapa bulan lalu masih dijual di angka 9 jutaan, sekarang harganya kalau kalian cek di marketplace bisa di bawah 6 juta rupiah alias 5 jutaan aja. Nah, saya jadi penasaran nih, dengan alternatif AMD Ryzen yang cukup terjangkau harganya, tipe-tipe baru ini, dipadukan dengan AMD Radeon yang sedang turun harga, kita akan coba ngerakit sebuah PC yang dengan budget 15-16 juta, menggunakan Ryzen 7, SKU baru tentunya, 5700X yang cukup terjangkau, harganya 4 jutaan, 8 core 16 thread Zen 3. Kita akan coba menggabungkan dengan RX 6600 yang sudah menggunakan RDNA 2 arsitektur juga, teknologi terbaru dari AMD. Kita akan lihat apakah memungkinkan, kalau memungkinkan speknya seperti apa. Soalnya beberapa waktu lalu kalau ada orang nanya pengen ngerakit pakai Ryzen 7, itu alternatif VGA Card yang bisa kita berikan kayaknya low end banget, terlalu rendah untuk sebuah Ryzen 7 ya. Karena waktu itu tidak ada alternatif Ryzen 7 yang terjangkau, hanya ada satu tipe 5800X. Apalagi dari VGA Card, tidak ada VGA Card yang performanya cukup bisa diandalkan dengan harga yang terjangkau. Tapi sekarang semua sudah berbeda, ada SKU baru dan ada yang turun. Kita akan coba seperti apa spesifikasinya. Yuk kita lihat di sini.
Ya, kita berhasil ngerakit sebuah PC dengan budget 15 jutaan dan ini AMD banget. Semua teknologi terbaru AMD ada di PC ini. Ya, kita coba lihat dulu spesifikasinya ya. Ya, untuk prosesor tadi yang kita bilang Ryzen 7 5700X, 8 core, 16 thread, 32 MB L3 cache dan sudah menggunakan arsitektur terbaru Zen 3 dengan TDP 65 watt. Terus karena nggak ada bawaan coolingnya dari paket penjualannya, kita menambahkan sebuah third party cooling dari merek PC Cooler dengan seri GI X6 yang merupakan tower head pipe dengan single fan warna biru, ada fan-nya. Terus motherboard kita menggunakan Gigabyte dengan chipset terbaru juga dari AMD B550M Gaming serinya, B550M Gaming yang sudah memiliki pendingin VRM juga, jadi fasenya juga cukup banyak saya lihat, cukup mumpuni lah untuk mengangkat sebuah Ryzen 7 yang memiliki TDP hanya 65 watt ya. Terus tadi VGA card juga sudah kita obrolin, yaitu RX 6600. Ini juga teknologi terbaru dari AMD, RDNA 2 arsitekturnya dengan litografi sudah 7 nanometer dan dengan VRAM 8 GB. Lalu apalagi storage kita menggunakan NVMe 250 GB, itu mereknya MSI Spatium, dan power supply yang kita percayakan untuk mengangkat sistem ini adalah Aerocool Lux 550 watt dengan rating 80 plus bronze. Dan memori, kita lupa memori RAM-nya ya. RAM-nya 8 GB x 2, 16 GB kit dari G-Skill apa tadi? Ripjaws ya. 3200 MHz, CL-nya 16-18-18, dan jadi sebuah build seperti ini kita masukkan dalam sebuah casing Battleground dengan tipe 202. Saya suka banget sih, dalam artian ini merangkum semua teknologi terbaru dari AMD, Gen 3, RDNA 2, resizable bar juga bisa aktif, dan sudah support PCI Express Gen 4, baik storage maupun VGA card yang nanti. Terus seperti apa performanya? Habis ini kita akan coba benchmark tipis-tipis untuk melihat mengintip gimana sih kencengnya PC bulat ini dengan harga 15 jutaan. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan benchmark. Oke, sekarang kita akan coba membenchmark dan menguji beberapa software di PC rakitan kita. Dan untuk melihat segimana sih performance-nya baik CPU ataupun GPU-nya. Oke, mulai aja. Yang pertama kita menggunakan Cinebench R23 untuk simulasi benchmark multicore. Dan kita melakukan dalam dua skenario ya di sini. Dalam kondisi default dan dalam posisi PBO on. Apa itu PBO? Precision Boost Overdrive. Itu adalah fitur dari AMD yang bisa kita setting lewat BIOS motherboard untuk mengizinkan prosesor berjalan di atas clock yang seharusnya. Jadi seperti auto overclocking dari AMD. Dan kita lihat skornya. Untuk kondisi default skornya 13.000 sekian, dan untuk pada posisi PBO aktif itu naik jadi 15.000 sekian. Dan kita lihat juga temperatur maksimum yang tercatat ketika kondisi default itu 61 derajat, tapi ketika PBO diaktifkan bisa di atas 80 derajat Celcius. Dan juga watt consumption-nya naik dari 140-an menjadi 213 watt. Jadi memang ketika PBO diaktifkan, konsumsi daya akan sedikit lebih boros dan suhu juga akan lebih tinggi, tapi memang performance gain-nya kalau kita lihat di software Cinebench ini kita lihat juga cukup signifikan ya, di atas 15% menurut saya. Oke, atas dasar ini dan menurut saya juga suhu maksimum ketika PBO aktif masih cukup bisa ditoleransi, kita akan nge-set PBO aktif untuk benchmark selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software Blender, yaitu software freeware untuk 3D animasi dan 3D modeling. Kita menggunakan versi 3.1.2 dan kita akan mencoba ngerender scene BMW, scene model sampel mobil BMW yang cukup enteng ya. Kita menggunakan 3 skenario pada tes kali ini, yaitu menggunakan CPU render atau prosesor untuk render, terus GPU render atau VGA card untuk render, dan gabungan antara CPU dan GPU untuk render scene yang sama. Kita akan mencoba membandingkan hasil waktu render yang diperlukan dari 3 skenario tersebut. Dan hasilnya sebagai berikut. Untuk CPU render kita membutuhkan waktu 165 detik untuk menyelesaikan rendering si scene BMW ini. Terus ketika kita menggunakan VGA card alias GPU render, waktunya terpangkas cukup banyak. Kita hanya membutuhkan 47 detik aja.
Dan ketika kita gabungkan antara CPU dan GPU untuk render scene yang sama, waktu yang diperlukan adalah 69 detik. Justru lebih lama dibandingkan ketika kita hanya menggunakan VGA card aja atau GPU render. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin ada anomali. Mungkin teman-teman yang tahu detailnya seperti apa bisa tulis di kolom komentar nanti. Oke, selanjutnya kita ke 3D Mark. Kita akan menguji di 3D Mark, yaitu synthetic benchmark untuk menguji simulasi games ya. Kita menggunakan dua versi, yang Firestrike untuk simulasi games DirectX 11 dan yang TimeSpy untuk simulasi games yang basicnya DirectX 12. Oke, kita mulai dengan Firestrike. Skor yang didapatkan adalah 21.000 sekian dan GPU skornya 24.300 lebih. Dan untuk physics score ini menggambarkan performa prosesor ya di angka 28.717. Lanjut ke TimeSpy, untuk skornya dapat di 8.617 dan untuk GPU skornya di angka 8.200 lebih dan CPU skornya di atas 11.000. Ya, untuk ukuran 3D Mark ini cukup tinggi, tapi gimana kalau untuk real games? Kita akan coba AAA games abis ini. Oke, selanjutnya kita akan coba di real games ya. Kita akan coba beberapa games AAA di PC ini. Dan yang pertama saya pilih adalah Cyberpunk 2077 karena menurut saya ini paling berat ya. Ya, kita setting di resolusi Full HD 1080p dengan ray tracing kita hidupkan dan preset teksturnya kita setting high. Dan DLSS nggak bisa hidup ya karena itu fiturnya Nvidia dan kita menggunakan AMD Radeon. Dan hasil yang didapatkan adalah 48 fps average-nya, rata-ratanya. Menurut saya masih cukup tinggi dan masih cukup playable untuk kelas game dan genre seperti Cyberpunk 2077. Masih playable menurut saya. Oke, lanjut ke games kedua yaitu Far Cry 6. Ini kita setting sama di resolusi 1080p tapi kita setting rata kanan. Jadi presetnya ultra dan reflection-nya kita hidupkan. Jadi kalau di Far Cry 6 bukan ray tracing cuma namanya reflection ya. Sama untuk pemantulan cahaya juga. Dan kita tidak menghidupkan FSR, jadi ini juga murni tanpa bantuan FSR dan FPS average yang bisa dapatkan adalah 70 fps, jadi cukup tinggi ya. Rata kanan, reflection on masih 70 fps, oke banget. Lanjut ke game ketiga, game yang sudah agak berumur ya, Shadow of Tomb Raider. Ini setting sama 1080p dengan preset rata kanan highest dan kita bisa mendapatkan di atas 100 fps. Dan yang terakhir Assassin's Creed Odyssey menggunakan setting ultra dengan 1080p juga kita masih bisa mendapatkan FPS sekitar 67 fps rata-ratanya. Oke, kita beranjak ke konsumsi daya. Kira-kira PC ini berapa watt kebutuhannya ya? Jadi memang wattnya itu tergantung pemakaian kita. Aplikasi apa yang dipakai itu menentukan watt consumption-nya. Jadi kita mengukur dengan power meter dan satu PC ini tidak termasuk monitor, kita ukur dengan power meter. Untuk skenario enteng seperti browsing dan ngetik-ngetik atau kegiatan office lainnya, itu watt yang diperlukan oleh PC ini adalah sekitar 60-75 watt. Lalu untuk rendering, kalau kita pakai kerja keras ngerender video atau ngerender 3D, itu dibutuhkan watt sekitar 200-245 watt, tergantung aplikasinya juga ya. Dan ketika kita menjalankan game-game berat, game-game AAA, itu juga variatif ya, antara 180 watt sampai 230 watt kebutuhan dayanya, tergantung gamesnya. Jadi menurut saya dengan kemampuan setinggi ini itu masih termasuk efisien apabila kita bandingkan dengan beberapa sistem yang pernah saya uji di kemampuan yang hampir sama. Dan kita sudah sampai pada akhir video. Overall saya cukup puas ya dengan performa PC rakitan kita kali ini dan harga yang menurut saya cukup pantas ya. Dan ini ya, almost impossible kita rakit di 2-3 bulan yang lalu karena belum ada alternatif processor Ryzen yang cukup terjangkau, juga VGA card harganya masih tinggi. Tapi dengan adanya tipe-tipe baru yang cukup agresif dan penurunan harga Radeon, akhirnya kita bisa ngerakit dengan price performance yang pantas. Ya, itu mungkin informasi yang kita bisa sharing pada video kali ini. Semoga bisa menambah inspirasi, menambah manfaat, dan juga menambah wawasan kalian. Terima kasih banget yang sudah dukung kita Jawara Media dengan subscribe. Yang belum subscribe, tetap saya tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.